Halo, salam sukses semua sahabat properti. Saat ini saya sedang berada bersama teman saya, Pak Gunawan, seorang entrepreneur yang hari ini kita mau belajar bersama-sama sharing beliau bagaimana mencapai kesuksesan di properti. Apa kabar, Bro Gunawan? Baik, Jo. Sehat-sehat? Puji Tuhan. Semua lancar, aman, damai? Aman, yang penting sehat dulu. Syukur. Thank you, Bro Gunawan sudah Sama-sama. datang. Ya. Jadi hari ini kita mau coba belajar sharing dari Bro Gunawan bagaimana bisa mencapai kesuksesan di properti. Siap. Mungkin sebelumnya saya mengajak sahabat properti untuk mendengarkan dulu ya dari Bro Gunawan. Bro Gunawan ini siapa dan apa aja bisnisnya, dan juga nanti dari sana kita baru membahas soal properti. Boleh. Ya. Oke. Halo semuanya buat sahabat Properti. ya. Terima kasih udah diundang sama Bro Joseph buat sharing sore hari ini. Saya perkenalkan, nama saya Gunawan. Saya seorang entrepreneur bergerak di bidang fashion. Nah, kebetulan saya punya hobi, salah satunya adalah properti. Ya. Jadi awal mulanya sih dari hobi lah ya, Oke. untuk bisnis properti ini. Kira-kira begitu. Hobinya berat juga nih ya. Hobinya biasa orang hobinya olahraga, apa ini hobinya properti. Iya, hobinya berarti investasi gitu loh. Investasi berarti, ya. Good. Iya. Iya. Mungkin kalau Bro Gunawan bisa ceritakan Ya. asal mulanya bagaimana untuk memulai terjun dari tadinya kan di fashion ya, di Iya. fashion, kemudian masuk ke properti, dan tentunya juga mungkin sharing setiap entrepreneur kan mempunyai cara-caranya ya, cara-cara sendiri gimana bisa sukses secara dari properti. Nah, kita mau belajar dari Bro Gunawan nanti ya. Oke. Oke. Jadi sebagai seorang entrepreneur tentunya kalau kita ada profit, cash flow yang bagus, jadi kita harus bisa istilahnya money makes money. Ya, kalau menurut saya pribadi sendiri, kita perlu investasi di dalam bisnis kita. Nah, kalau investasi itu kan banyak macam ya, ada yang ofensif, ada yang defensif. Nah, salah satu yang cukup defensif mungkin menurut saya adalah di properti. Nah, jadi saya memilih untuk yang lebih defensif. Nah, Maksudnya defensif itu ofensif seperti apa, Bro Gunawan? Kalau yang ofensif itu kan mungkin yang seperti saham. Ya. Ofensif itu dalam arti mungkin yang lebih liquid. Oke. Ya. Oke. Mungkin bahasa saya salah, intinya yang lebih liquid gitu ya. Oke. Liquid itu kalau investasi yang lebih anytime gitu. Nah, kalau Oke. properti kan tidak terlalu liquid karena kita mau jual kan kita perlu waktu. Iya. Nah, kebetulan saya memilih ke arah properti. Oke. Tadi Bro Gunawan sempat sampaikan money makes money ya. Betul. Berarti maksudnya tadi dari usaha kita yang sedang berjalan atau bekerja dan kita menghasilkan uang, dari situ baru kita melakukan investasi dari uang yang tergenerate itu ya. Betul. Oke, berarti tadi kita sudah dengar juga dari Bro Gunawan kalau investasi di properti itu pilihannya Bro Gunawan. Nah, mungkin dari berbagai cara investasi properti mungkin bisa di-share ya, apa yang dilakukan sih Bro Gunawan? Exactly-nya apa gitu ya yang dikerjakan. Jadi kalau kita memilih untuk berinvestasi di bidang properti, tentunya kita harus memilih properti yang tepat. Lokasi yang tepat dan harga dan mungkin yang tepat juga ya. Jadi dengan budget yang kita ada, kita tentukan misalkan lokasi kita mau invest di mana, nah kita baru mulai cari dengan budget yang kita ada gitu.
Nah itu sih beberapa step awal untuk mulai di bisnis properti. Ya. Oke. Jadi nanti dari situ Bro Gunawan itu berarti primary atau secondary itu mungkin Bro Gunawan kalau. Iya, untuk investasi bisa di primary. Primary itu maksudnya baru ya, maksudnya unitnya baru ataupun bisa secondary juga. Nah itu berbagai pilihan sih sebetulnya. Nah kalau saya lebih memilih kalau memungkinkan memilih unit yang masih baru. Alasannya ada beberapa alasan karena kalau kita membeli unit yang baru pada umumnya kita mendapatkan cicilan daripada developer itu sendiri dibandingkan kalau kita membeli dari secondary, berarti kita beli dari user langsung. Nah itu kita bisa juga kita kalau tidak membayar langsung full amount kita bisa istilahnya KPR. Nah kalau KPR kan kita kena bunga administrasi dan itu, dan menurut saya kalau untuk investasi kita udah marginnya berkurang di situ. Ya kan kita mesti share profit kita nanti di akhirnya dengan hitungan dengan bunga bank. Kira-kira begitu. Oke. Berarti kalau tadi yang Bro Gunawan share, kita cari tempat yang baik, harga yang baik, lokasi sesuai, kemudian kita beli. Nah dari situ berarti uangnya mandek gitu ya, uangnya ketahan di properti itu selama berapa waktu atau bagaimana Pak Bro Gunawan biasa? Ya ini pertanyaan yang bagus ya, sekaligus juga cukup sulit nih pertanyaannya. Ya jadi biasanya sih begini, kalau misalnya kita udah beli satu aset di satu daerah misalkan, suatu lokasi lah ya, nah kita kan installment dari developer itu sendiri. Nah kita misalkan kita lihat kalau biasanya aset itu belum terlalu istilahnya naik, belum ada added value yang cukup signifikan, ya kita kalau masih mampu kita cicil terus sampai aset itu lunas. Nah sudah lunas kita ada pilihannya, kita lihat pada saat itu apakah aset itu sendiri udah naik berapa persen misalkan. Nah kalau kita udah naik berapa persen, kita rasa wah it's time to sell misalkan. Kan setiap kali kita investasi kita punya goal. Kita mau achieve-nya berapa persen sih gitu. Nah kalau kita rasa udah cukup, kita mau lepas, ya it's okay. Tapi kita rasa wah sepertinya daerah ini lagi berkembang nih gitu ya, kayaknya masih bisa naik lagi, ya mungkin kita pilih untuk di rent, dikontrakan dulu gitu kan. Itu kita udah dapat income juga gitu kan sebelum kita jual gitu. Jadi kalau misalkan kita udah beli suatu aset, nah kita ini kan melihat ya kapan nih kira-kira kita mau jual. Nah itu istilahnya juga kita boleh dikatakan sebagai flip ya. Jadi misalkan flipping ya kan, ya flipping. Misalkan kita beli satu aset sekian nilai, kita baru cicil 50%, ternyata aset itu sendiri udah naik sekian persen, misalkan 20%, 30%. Nah kita flip. Bahkan kita belum lunas, baru 50% kita flip, kita dapat keuntungan, kita invest lagi ke tempat lain. Nah ini salah satu investasi yang disebut dengan flipping. Jadi kita misalkan beli satu aset dengan cicil misalkan ya, kita baru bayar sekian persen, tapi nggak tahu harganya udah naik banyak gitu. Nah kita jual, kita beli lagi yang lain dengan harapan kita beli aset yang kedua mungkin bayarnya udah 40%, 50% atau 60%, dia naik lagi. Nah dia naik lagi, kita jual lagi, kita beli lagi aset yang lain. Berarti kan dari aset 1, 2, ketiga itu masing-masing udah mendapatkan profit. Nah itulah flipping ke 1, kedua, ketiga gitu. Tapi dari flipping itu uang kalau kita nggak beliin aset baru pun bisa kita cash out ya berarti ya? Bisa. Cuman kalau saya selalu mendapatkan, misalkan saya jual ya, saya beli balik gitu. Daripada kita pegang cash, saya lebih pilih pada saat itu misalkan saya dapat profit, saya beli balik lagi, cari yang mungkin
lokasinya yang lebih biasa atau sekitar situ mungkin kadang-kadang ada yang mau jual lebih murah mungkin gitu. Nah kita masuk lagi, nanti ya tunggu lagi mungkin 3 bulan lagi, siapa tahu harganya naik lebih banyak, kita jual lagi gitu. Jadi kita main flip. Oke. Saya pernah dengar ya Bro Gun ya, kalau flipping itu tadi kan Bro Gunawan sampaikan flipping ya. Flipping itu selain yang tadi dijelasin itu juga seperti membeli satu properti tua, properti yang kuno, kemudian direnovasi, dan sesudah direnovasi dijual lagi dengan dengan yang mungkin dapat keuntungan di situ, benar nggak itu ya? Oke. Iya, itu mungkin kita bisa anggap juga sebagai salah satu flipping ya. Berarti kan beli sesuatu, kita touch up, terus kita jual lagi. Nah, itu namanya flipping atau apa? Retouch of a property yang memang udah lama gitu ya. Nah, itu kadang-kadang kalau seperti itu kan bagus juga sebetulnya, cuman itu perlu waktu. Karena kan untuk misalkan kita beli satu aset yang udah lama, kita mau bangun ulang atau kita mau renovasi, itu kan perlu waktu, ya. Tetapi kalau misalkan bisa make margin, ya why not sebetulnya. Ya. Jadi kalau yang Bro Gunawan tadi ceritakan pengalamannya itu lebih ke properti-properti yang dari developer baru launch gitu ya. Ya. Oke, tadi kalau dari sisi dananya itu pembiayaannya itu opsi-opsinya apa aja ya Bro Gunawan ya? Kalau dari developer itu Oke. Biasa sih banyak ya, cuman yang paling umum adalah cicilan mungkin 36 kali, ada yang 50 kali, ada yang 24 kali, tergantung developer dan tergantung produk itu sendiri dan nilai itu sendiri juga sih. Oke. Oh ya, saya mau menambahkan satu tadi ya. Selain kita bisa beli aset yang sudah lama atau secondary lah yang kita bilang, terus kita touch up, kita try to resell lagi, itu juga bisa. Nah, selain itu juga ada, saya sendiri pernah, ini salah satu contoh case tadi, saya pernah beli kafling, tanah kosong dengan nilai yang cukup murah. Nah, pada saat itu saya beli, saya bangun. Ya, saya bangun. Nah, itu juga bisa sih, gitu. Jadi kayak developer kecil lah gitu. Jadi saya beli misalkan satu kafling itu yang tadinya rumahnya besar, misalkan 500 meter, saya divide jadi 250 dan 250. Itu juga bisa salah satu cara kita berinvestasi untuk capital gain. Ya. Kalau dari flipping bisnis ini keuntungannya ya, kira-kira percentage keuntungan atau yang menurut Bro Gunawan, wah ini sudah cukup menarik, karena tadi juga kita lihat kita perlu research dulu kira-kira kenaikannya sudah berapa banyak dan lain-lain, kira-kira itu bisa berapa persen kenaikan dan keuntungannya ya, sampai kita memutuskan oke, ini sudah harga yang kita bisa jual gitu ya. Terus terang untuk ini tidak ada rumusan yang pasti. Jadi itu semuanya berbalik lagi ke feeling. Misalkan kita dengan investasi sekian nilai, kita dapat 40%, kita udah cukup happy, ya kita boleh lepas. Tapi kita rasa kayaknya ini masih bisa naik lagi gitu, ya kita jangan lepas gitu. Jadi memang nggak ada patokan rumusan khusus. Kalau udah profit berapa persen sih boleh lepas gitu. Kadang-kadang juga bisa kita melihat, wah udah ada untung 20% nih gitu kan. Tapi pas kita melihat ada untung 20%, kita melihat ada opportunity baru misalkan di space atau area yang baru, ya mungkin kita lepas ini, kita beli yang baru itu, gitu. Jadi nggak mesti harus sekian persen kita lepas gitu, enggak sih. Iya. Mungkin Bro Gunawan ada satu atau dua case study yang benar-benar real yang bisa di-sharingkan pengalamannya ya ke sahabat properti kalau ada soal flipping bisnis ini. Oke.
Em, ya mungkin kebetulan saya kan tinggalnya di daerah Pik dan Pluit. Ya, jadi saya hanya melihat sekitar sini aja gitu. Jadi beberapa tahun yang lalu memang sekitar 5-6 tahun yang lalu lah memang properti kan lagi bagus tuh ya. Nah itu memang sempat flipping itu terjadi dalam 3 bulan aja bisa sampai 30%, ada yang 35% gitu. Oh, ya. Itu di daerah Peak, di daerah Pluit. Ya, Gitu. ya, 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 ya. Ya. Salah satunya sih itu sih. Ya, 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 ya. Oke, Bro Gun. Ya. Jadi tadi kalau di sharing dari Bro Gun kan kita mencoba melakukan flipping properti untuk properti primary. Yes. Ya misalnya sebagai seorang properti investor pemula ya, kita punya budget yang ya kurang lebih terbatas di kisaran 1M atau 2M. Nah, itu memulainya bagaimana dan bagaimana kita juga mengconsider ya properti mana yang bisa kita pilih. Kira-kira gimana, Bro? Ya, kalau misalnya kita punya budget tertentu, pastinya kita harus cari dulu nih, kira-kira kalau budget segini, produk apa yang kita bisa dapat dari developer. Nah, sesudah kita menentukan, misalkan, rumah mungkin ya, misalkan rumah dengan size yang agak kecil misalkan. Nah, pada saat kita memilih, udah menentukan misalnya mau beli rumah, kita mau memilih untuk beli aset ini, consideration-nya adalah kita harus tahu seberapa banyak rumah yang akan dibangun di kompleks itu misalkan, dan juga berapa lama handover-nya dan desainnya seperti apa. Nah, kalau tips dari saya untuk memilih rumah lah katakan ya, kalau bisa cari yang jalanannya agak lebar gitu mungkin ya, kalau bisa juga agak ke depan gitu, kalau masih memungkinkan untuk memilih gitu, karena itu sangat menentukan sekali. Kalau lokasi kita di depan, mungkin jalanan kita lebih lebar, terus kalau apalagi kita bisa survei dulu nih sebelumnya, kalau udah jadi lokasinya ya pohon-pohonnya mungkin yang lebih lebih lebat gitu ya, jadi nggak terlalu panas gitu. Nah, terakhir mungkin rumah berhadap kemana itu juga penting, karena kalau rumah yang hadap ke barat itu kan cenderung panas ya, kalau misalkan yang hadap ke timur cenderung dapat matahari pagi dan sorenya lebih adem. Nah itu biasanya akan menjadi yang lebih favorit, Yang timur ya? yang timur. Ya, ya, ya. Ya itu kurang lebih beberapa faktor yang harus dikonsider. Oke. Kalau dari Bro Gunawan sendiri, untuk daerah-daerah mana yang cocok ya untuk kita bisa mulai kunjungi dan kita mulai research properti itu di mana, Bro? Oke. Kalau saya sendiri sih sementara ini masih fokusnya di Peak dan Pluit lah ya, Karang. Karena Peak juga sekarang ada Peak 2 ya. betul, itu lagi berkembang cukup pesat ya. Iya, iya. Khususnya pas lagi pandemi ini ya. Iya, iya. Semua orang tiba-tiba ke Peak 2, naik sepeda ini dan itu. Baru buka toko sepeda juga di sana ya. Thank you. Ya itu boleh menjadi consideration sih saya pikir ya untuk saat ini. Mungkin daerah baru seperti Peak 2 dan saya juga lagi consider untuk melihat-lihat nih di daerah luar Peak, Pluit dan Muara Karang. Ya sekarang saya juga pengen lihat ke daerah Tangerang di Alam Sutra, Gading Serpong dan BSD. Sana kan sepertinya lagi berkembang cukup pesat ya. Khususnya pemerintah juga dengan infrastruktur yang tol yang udah makin bagus gitu, jadi kan distance-nya sana ke sini waktunya makin nggak terlalu jauh gitu sebetulnya. Ya. Mungkin gitu sih. Oke, thank you. Ya. Mungkin ada lagi Bro Gunawan tips-tips atau advice buat sahabat properti dalam memulai bisnis properti ya, dengan cara yang tadi Bro Gunawan sharingkan, yaitu dengan flipping properti. Mungkin ada lagi. Tip khusus sih mungkin nggak ada, cuman ya buat sahabat properti yang ingin belajar investasi di properti,
bisa mulai dengan skala kecil pastinya. Nah, skala kecil kalau memang ada profit kita gulungkan, kita flip. Nah, tapi jangan lupa sesudah kita flip ada keuntungan, kita mesti segera cari lagi produk atau aset yang harus kita bisa investasikan. Saya bahkan kadang-kadang sebelum saya jual, misalkan ada penawaran yang untuk flip, wah lumayan nih, profit 20-30%. Yeah. Saya udah cari, kira-kira kalau saya dapat beli yang ini, baru saya jual yang ini. Karena kalau kita udah pegang liquid, kadang-kadang kita suka lupa gitu ya, untuk investasikan ulang lagi, dan momentum itu kan kadang bisa lewat. Paling tips terakhir saya begitu. Oke, thank you Bro Gun sudah sharing advice-nya sangat baik, dan tentunya buat sahabat properti kita belajar banyak hari ini dari Pak Gunawan tentang bagaimana melakukan flipping bisnis di properti dan terutama di properti primary. Thank you sekali lagi ya Bro Gun ya. Sama-sama. Dan kali kalau kita undang ya jangan nolak ya. Kita akan undang lagi. Pasti, anytime. Oke, sahabat properti, demikian sharing dan interview saya dengan Bro Gunawan, seorang entrepreneur di property flipping. Dan juga jika sahabat properti mempunyai pertanyaan atau komentar atau mungkin ingin berkonsultasi terkait dengan properti yang sedang berkembang untuk menjadi tujuan investasi sahabat properti, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami. Terima kasih dan salam sukses selalu. Tetap sehat.